Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wala quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, training doa dan salam semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saat ini saya sedang ditemani oleh Ki Sunan yang sedang menyetel menyetel gitar yang sudah lama tidak dipakai. Jadi dari sini, dari cerita Ki Sunan sedang nyetel gitar itu ternyata ada sebuah hikmah, sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa even saya punya gitar udah 2-3 tahun lalu Ki, sebenarnya saya punya gitar tapi saya tidak pernah menyentuhnya. Jadi alhamdulillah hingga saat ini pun saya tidak bisa memainkan gitar ini. Dan tadi karena sudah lama disimpan malah jadi rusak dan nyaris tidak bisa disetel. Jadi itu sebuah pelajaran bahwa sesuatu yang kita miliki tidak otomatis kemudian bermanfaat bagi kita kalau kita tidak bisa menggunakannya ya Ki ya. Jadi seperti juga zikir, mau zikirnya dari mana, mursyidnya siapa, bacanya apa, kalau kitanya nggak ngamalin sama saja bohong. Jadi jangan hanya bangga saya sudah berguru ke sini, jangan hanya bangga amalan saya ini tapi nggak pernah dipakai ya Ki ya. Nanti kayak gitar ini Ki nggak kepake, gimana tuh Ki? Bisa panas. Jadi segala sesuatu itu ada fungsi, ada manfaat. Ketika kefungsian itu tidak dimanfaatkan, ya seperti inilah Akhirnya sumbang. Jadi Kalau zikir nggak dipakai, nggak pernah diamalkan ya sumbangnya. sumbang. Artinya kalau zikir tuh barang siapa yang berzikir apa namanya Ki? Barang siapa yang ala bizikri dah tatmainul qulub lah gambarnya gitu. Kalau nggak diamalkan ya jangan nyalain zikirnya. Kenapa saya udah belajar zikir, udah ditaati segala macam tapi hatinya nggak pernah tenang. Bukan zikirnya yang salah tapi nggak pernah ngamalin. Kita masih kalah sama timbangan. Timbangan gimana Ki? Kalau timbangan itu kan tiap tahun dikir. Oh, benar. Dikalibrasi dikir ya. Timbangan aja tiap tahun dikalibrasi, dikir. Nah kalau manusia nggak zikir berarti kalah sama timbangan, benar. Iya, jadi seperti itu. Jadi kemudian dari gitar ini apa yang bisa kita pelajari Ki? Ada tangga nada, ada kawat yang berbeda, bisa menimbulkan harmoni, itu gimana Ki? Harmoni itu kan ibaratnya kesesuaian antara tangga-tangga nada itu. Karena Allah menciptakan kita harus harmoni. Taruh dunia ini seimbang, kita disebut kaya karena ada yang miskin. Betul. Itulah terjadi harmoni. Iya. Coba kalau kaya semua, Kang Jati rusak gentengnya, nyuruh ke aki orang kaya, benerin Ki genteng. Ngapain lo? Gua orang kaya. Makanya teman-teman kalau pengen kaya datang ke kebun binatang. Mau kaya apa? Iya, benar kayak apa itu di situ ada ya. Ada. Jadi harmoni itu suatu keseimbangan. Itu kita nggak harus seimbang apapun, bentuk apapun kita harus tetap seimbang. Karena dengan seimbang itulah ada harmoni. Tinggal menempatkan kita mau di sudut manakah kita. Kita ada yang jahat, ada yang baik. Itu kan jadi seimbang. Coba kalau baik semua, nggak ada Kang Jati tukang ngomong di Facebook orang kebaikan, ngajak kebaikan nggak bakal ada. Orang baik semua. Ustaz nggak laku. Polisi juga nggak ada. Kalau baik semua, tinggal memposisikan kita mau di posisi mana, mau di posisi yang baik kan, mau di posisi yang tidak baik. Sudah terjadi harmoni kehidupan. Jadi kalau baik semua artinya game over. Ada kehidupan kan. Kalau jahat semua juga nggak mungkin ya. Maka kan di dalam surat Al-Imran ayat 190 tidak salah artinya. Dan di antara tanda kekuasaanku adalah silih bergantinya siang dan malam.
Inna fi khalqis samawati Nah, wal ardi gitu. wa ikhtilafil wan nahari la ayatin li ulil albab gitu ya. Dan yang diantarkan ke sana Allah itu adalah silih bergantinya siang malam sampai mengatakan di antara tanda kekuasaanku, tanda-tanda kebesaranku. Iya. Silih bergantinya siang dan malam itu adalah tanda kebesaran bagi orang-orang yang ulil albab. Ulil albab itu orang yang berpikir dan berzikir, itu ulil albab. Coba kita perhatikan ini kan di hari ini. Kalau jadinya siang terus akan ada kehidupan nggak kan? Ada. Nggak ada. Orang nggak tidur Iya, nggak tidur. Makanya Allah datangkan malam. Begitu juga kalau malam terus, itu tidak akan ada kehidupan. Nih, ini Allah lindungi alam semesta ini dengan mendatangkan siang dan malam. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Agar apa? Akan terjadi harmoni kehidupan. Kalau siang terus tidak akan bakal kehidupan, malam terus tidak ada akan kehidupan. Itulah mikir kata Allah. Bagi orang yang berpikir, kita nggak pernah berpikir. Kenapa nggak pernah berpikir? Karena kejadian alam semesta itu siang dan malam itu bergantinya setiap hari, sehingga kita luput dari pengamatan kita, luput dari pemikiran kita, dan luput bahwa di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah. Karena biasa aja gitu ya. Iya, kalau biasa aja. Nah, padahal di sana luar biasa. Li ulil albab, bagi mereka yang berpikir dan berzikir. Ulil albab itu orang yang berpikir dan Berzikir. Nah itu teman-teman, jadi satu pelajaran lagi yang kita dapatkan bahwa dalam pergantian siang dan malam itu bukan hanya banyak tapi tidak terhingga pelajaran yang bisa diambil situ ya Ki ya. Disitulah karena harmoni terjadi alam semesta ini terjadinya seperti itu. Ada panas, ada hujan. Kalau hujan terus apa yang terjadi? Ya keluar Banjir. Kalau hujan terus kayak banjir. Kalau panas terus kekeringan. Jadi maka terjadi harmoni itu Allah sediakan. Jadi dari situlah kalau ada orang, kita lihat orang yang menurut kita kurang baik ya jangan ngenyek ya Ki ya. Jangan menjustis, kita bersyukur bahwa kita oleh Allah digerakkan untuk menjadi orang baik. Cuman dia belum ada kesempatan yang Allah berikan. Kenapa dia belum dikasih kesempatan? Karena dia sendiri tidak mencari sesungguhnya. Sebab pada dasarnya manusia itu dari sananya baik. Makanya kata Rasulullah, Kulu mulun jual fitrah kan? Fitrah apa fitrah? Fitrah. Jadi setiap bayi itu dalam keadaan suci, bersih. Nah tergantung orang tua lah. Orang tua di sini bukan orang tua kandung saya. Yang terberat adalah orang tua lingkungan. Coba ada kalau menjadi ambil seorang anak kiai, taruh di orang jahat. Nah, ada orang jahat taruh di lingkungan orang baik, itu kan berpengaruh. Betapa berpengaruhnya. Ya. Nah kan dalam ilmu sosiologi, karakter dan kepribadian seseorang tuh 80% dipengaruhi oleh lingkungannya Ki. Betul. Ya, jadi itulah kenapa dalam tanda kutip kita harus milih teman tuh seperti itu ya Ki ya. Karena mungkin kita latar belakang keluarga kita baik, pendidikan kita baik, tapi kemudian ketika kita ada di lingkungan yang tidak tepat, tidak sesuai dengan kita, jadinya akan mempengaruhi kepribadian dan karakter kita gitu ya. Makanya di sini Allah mengatakan al insanu hayatuna, bahwa manusia itu hewan yang berakal. Bedanya kita dengan manusia itu karena di akalnya itu. Makanya tadi Allah mengatakan liulil albab. Akal kita gunakan berpikir dan berzikir. Nah akal ini tidak dipergunakan oleh kita, sehingga tidak turunlah rahmat Allah. Begitu kan ya. Jadi ulil albab bukan hanya pandai secara teori, secara ilmiah, tapi juga harus dibarengi dengan kesadaran hati ya Ki. Kesadaran kan tadi ayatnya juga belum beres itu. Jadi dan diantara tanda pergantian siang dan malam itu adalah bagi orang-orang yang berakal. Siapa? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil duduk, sambil berdiri dan sambil berbaring. Nah ini yang Allah kiaman wa qudan wala junubihim, berdiri, duduk dan berbaring. Jadi
kegiatan manusia cuma 3 Kang. Apa tuh? Berdiri, duduk, dan berbaring. berbaring. Jongkok? Ya. Itu kan bagian. Bagian daripada duduk itu jongkok gitu kan, bagian daripada itu gitu. Dan dari ketiga itu harus semuanya dibarengi dalam kondisi zikir ya Ki ya. Berzikir, betul. Karena kata Allah juga bahwa orang yang tidak berzikir itu sama dengan orang yang fasik. Silakan buka teman-teman nanti di surat 59 ayat 18. Surat 59 ayat 18. Surat 19 59 silakan dibuka oleh teman-teman di sana bahwa orang yang munafik itu orang yang lupa kepada Allah dan akhirnya Allah lupakan beliau, itulah tanda orang-orang yang munafik itu. Siapa yang munafik? Boleh jadi kita. Boleh jadi kita, jangan nuduh orang. Nggak usah nunjuk ke sana. Bisa nunjuk ini, kalau gini kan ini satu nyolek ke kita. Kita banyak menuju ke orang lain kan. Iya, betul. Padahalnya kita juga ya. Makanya saya kenapa bilang saya kita, karena bisa saja kan melatih dengan saya atau yang nonton juga bisa. Nah, kalau kamu berarti saya nuduh, enggak, kita, saya juga termasuk. Iya. Bisa seperti itu. Makanya teman-teman ngomong kita, lu aja kali. Iya. Jadi ke kita dulu gitu, ke dalam dulu gitu ya. Tapi ya dibarengi kita lihat ke dalam juga, kita berbagi kepada orang lain juga harus ya. Kalau kita nunggu sempurna dulu harus jadi syekh dulu ya susah. Kalau nunggu sempurna nanti saya belanja ke toko beli udun. Iya, beli sempurna nanti ya. Jadi sambil kita belajar, sambil kita berbagi, justru proses berbagi itu adalah proses belajar itu sendiri ya. Betul. Seperti ini kan harmoni musik itu karena ada harmoni seperti pemain musik, kita kan belum sering dengerin musik, balik lagi ke musik misalnya tukang drum buk yang ini gitar ke sini, yang ini ke sini, yang organ kemana nggak nyambung, nggak bakal enak. Tapi ketika gitar satu frekuensi dengan drum, dengan organ, dengan penyanyi itu kan terjadilah harmoni. Alatnya boleh beda, tapi nada yang dimainkan sama ya. Melaju satu, kita boleh jadi pedagang, tapi pedagang yang sadar Allah. Kita jadi pegawai yang sadar Allah. Mau jadi guru ya guru sadar Allah. Jadi alatnya apapun, profesinya apapun, kita mempunyai satu tujuan, yaitu kembali kepada Allah dengan rojiun. Ada rojiun, betul. Makanya di situ Allah bertanya loh kan. Allah bertanya di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 29. Jadi pasti tahu deh. Kaifa takfuruna billahi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, gitu ya. Nah, itu kan Allah bertanya, "Kenapa kamu kafir kepadaku? Padahal dulu kamu mati, kemudian aku hidupkan, aku matikan, dan aku hidupkan. Nah, hidupan ini mau kemana? Harusnya ilaihi turja'un, bukan ke surga, tapi ilaihi turja'un. Sesungguhnya kamu akan kembali kepadaku. Allah tuh nggak nyuruh ke surga, tapi nyuruhnya kepadaku. Nanti ada pun ditempatkan di mana harus berarti Allah. Nah, Allah kan bertanya, mengapa kamu kafir kepadaku? Dulu kamu mati, kemudian aku hidupkan, aku matikan, dan aku hidupkan. Nah, sebetulnya manusia ini terlena dengan kehidupan yang sekarang. Terlena dengan kehidupan yang sekarang. Disangkanya mati itu beres. Ternyata ada orang juga hidup lagi. Bersambung. Iya, bersambung hidup lagi. Jangan jadi masalah kan hidup yang kedua. Nanti di kehidupan yang kedua. Ini jarang orang yang berzikir memikirkan ke kehidupan kedua. Karena kayak kita terlena dengan kehidupan yang pertama ini. Nah, banyak yang terlena dengan kehidupan yang pernah, padahal disangkanya tadi katakan, disangkanya mati itu beres masalah. Bukan. Mati itu awal masalah, karena disediakan untuk menuju kehidupan kedua. Nah, makanya teman-teman saya sarankan bagi orang yang kaya
bagaimana aset yang Allah titipkan di muka bumi ini bisa dinikmati di sana, bagaimana caranya silakan. Untuk kehidupan nanti di sana. Yang punya ilmu juga bagaimana si ilmu ini bisa nanti bermanfaat untuk kehidupan di sana. Jangan terlena dengan kehidupan di sini. Paling banter berapa tahun di sini Kang Jati? Kurang 80 juga udah langka gitu. Jadi kehidupan dunia itu sebenarnya hanya satu episode ya. Ada episode. Kalau tersanjung aja 8 episode. Ini bersambung. Nanti tamatnya nanti di sono. Itu makanya mari teman-teman untuk berjibir dan berpikir untuk apa? Untuk sila hidup ya, untuk kembali kepada Allah. Jangan kayak anak kecil gitu kan, ibarat bentar-bentar. Karena apa Kang Jati? Menurut saya spiritualnya sekarang hidup mati dengan dua disebarkannya. Dengan dua, pertama dengan diiming-iming, yang kedua ditakut-takutin gitu. Kayak anak kita suruh mandi harus disuruh dulu atau diiming-imingi dulu gitu. Iya kan jadi gitu. Karena maunya itu karena diiming-iming, karena ditakutin enggak. Tapi bagi orang yang menuju ilahi turja'un, jadi mengetahui tujuan kita zikir dari awal itu wajib ya Ki. Jadi kita harus tahu dulu tujuan kita tuh mau kemana. Nah ini Kang Jati yang perlu kita cermati dalam hidup ini, dua pertanyaan: tujuan hidup dan maksud hidup. Itu harus ada tujuan, ada maksud. Nah ini kan taruh saya dari mana ya, dari Kerawang. Tujuannya saya ke Cikampek. Saya datang ke Cikampek bingung loh. Maksudnya apa? Maksudnya mau kemana? Iya. Nah itu kan cuma seperti itu. Ketika saya mau ke Cikampek, tujuannya ke Cikampek, maksudnya mau menemui Kang Jati kan beres langsung. Tinggal cari alamatnya jadi. Betul. Nah ini yang orang yang dalam hidup ini tidak pernah dicari tujuan dan maksudnya. Disangkana hidup itu tujuannya hidup aja, Allah menggerakkan ke muka, enggak. Nah harus di situ tujuan dan maksud itu jangan lupa biar gak bingung. Visi dan misi. Ya seperti itu. Allah kenapa Allah cek Sundana ngagumelarkeun orang jadi menurun. Kenal sih kan bahasa Indonesia nya. Jadi ngagumelarkeun melahirkan atau menghidupkan kita di dunia. Pasti ada maksud dan tujuan. Ada tujuan dan maksudnya. Tujuannya sebagai apa? Udah jelas kata Allah. Tujuan manusia diciptakan adalah ini ja'ilun khalifah fil ardh. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah. Tujuannya, maksudnya apa? Untuk menjadi rahmatan lil alamin. Itu. Jadi posisi apapun silakan. Fungsinya sebagai khalifah, perannya sebagai rahmatan lil alamin. Tinggal posisinya di bagaimana. Nah, tinggal posisi masing-masing, silakan cari gitu. Maaf bila tidak sependapat saudaraku. Sesama apa? Bus apa lu ragu di larang. Iya, jadi menarik. Jadi justru dengan obrolan santai seperti ini kadang-kadang tergali banyak hal yang kalau secara formal kita nggak bisa nanya nih. Makanya saya banyak nanya karena Muhammad Kisunan jarang-jarang itu 3 tahun lalu saya baru ketemu lagi hari ini. Jadi memang manusia itu katanya terambil dari kata insun gitu. Di bahasa Arab itu insan itu artinya harmonis hubungannya dengan Allah, harmonis hubungan dengan alam, dengan sesama manusia. Nah ini yang menarik ini Kang Jati. Jadi biasanya para ustadz, para kiai menyampaikannya cuma 2. Hablum minallah, hablum minannas. Satu lagi nggak pernah dibahas. Yang katakan dari hablum min alam semesta ini. Sesama makhluk pada. Bukan alam semesta itu kan hablum minallah kan ke manusia. Iya. Alam semesta kan lebih luas. Iya, kenapa banyak alam yang murka? Karena apa ya? Dia nggak dihargai. Kalau bahasa Jakarta, lu diam di tanah di gua, di tempat gue nih. Iya. Sementara lu enak-enak aja, bayar kagak, minjemnya itu kagak, ngormati juga kagak. Ibaratnya saya nih di Kang Jati, tiap hari di Kang Jati molor tidur karena nggak pernah bantu kan pasti diusir lah. Iya. Nggak enak. Sama kita tinggal di bumi Allah untuk mengurus alam ini, untuk menjadi khalifah itu. Supaya harmonis, untuk
harmonis dengan alam seperti apa? Kan kesadaran juga banjir terjadinya kenapa? Kadang-kadang kita kan lempar buang, Iya. apa sampah sembarangan. Iya. Itu kan dari hal yang kecil kan. Iya. Akhirnya apa? Ya bukan alam yang murka karena dia memperlakukan alam seperti itu. Ya, air mah cuma mau lewat ya. Kalau sifat air kan itu menuju ke bawah, Iya. diambak, akhirnya meluap. Jadi harmoni itu dengan Allah tentu pasti, Apa? dengan manusia juga harus, dengan lingkungan juga wajib. Iya, yang kelupaan nih para ustadz ini sampaikan alam semesta ini nih. Kalau di istilah Sunda ada dulu Bapak Langit, Ibu Bumi, hargai mereka. Untuk apa? Untuk menjadi karena seorang rahmatan dari alamin itu tidak pernah membeda-beda. Iya. Semuanya sama makhluk Allah. Jadi sebenarnya bukan alam, mungkin alam sudah enggan tuh bukan ya, kitanya yang tidak sopan, yang tidak punya etika. Bahkan dulu dan jadi harus alam ini jadi urus baik-baiknya oleh kita. Itu salah satu fungsi khalifah itu Maka kan, itu karena urus alam bukan memperkaya diri. Ya, itu kan kata Allah kan di dalam surat Al-Anbiya 105 Allah mengatakan sesungguhnya bumi ini akan aku wariskan kepada hamba-hamba kami yang soleh. Iya. Jadi untuk diwarisi oleh Allah bumi ini tinggal jadi orang soleh. Maka jangan jati namanya soleh ganti. Jadi soleh. Jadi orang soleh itulah yang akan mewarisi Jadi gitu teman-teman, ini menarik nih, apalagi kalau ada udah gentleman nih, ada kakang Edi wah tambah rame nih. Gaskan ya, kita ketemu lah di mana kayak. Iya sudah, ada rambut palsu di sini. Nanti suatu saat kita bertemu lagi. Lagu apa nih Ki? Palsu ini tuh nggak bisa di ini. Kita nikmati dulu alunan musiknya. Betapa hati Rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Terus? Udah pokoknya rindu jadi. Nah itu cuma kekasihnya siapa itu. Jadi ini kalau lagu Oma Irama ini kan jadi dinisbatkan kepada Allah itu wah. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Semoga Kita dapat bertemu lagi seperti dahulu. Nah, jadi kerinduan itulah kita rindu orang-orang zikir itu akan rindu. Satu hari kita bertemu juga. Itulah. Panjangan waktu udah durasinya nggak akan nyati. Kita dipotong gampang. Oh bisa dipotong ya. Iya. Gampang. Jadi seperti itulah teman-teman semuanya. Marilah kita jalin hubungan hablum minallah, hablum minanas, dan hablum alam semesta. Karena kita sebagai khalifatul dan sebagai untuk menjadi rahmatan. Ya, jadi salah satu ciri utama pemimpin yang baik itu adil. Iya. Adil itu apa Pak? Artinya menempatkan sesuatu pada tempat yang tempatnya. semestinya. Nah, Gitu. itu buanglah sampah pada tempat Buanglah mantan Iya. Jadi kalau tidak adil tuh artinya kita sudah menyalahi fungsi kita sebagai khalifah, itu yang pertama. Jadi selain kita tidak amanah, juga kita artinya sudah tidak berlaku sebagai khalifah bagi diri kita sendiri pun sebetulnya. Ketika kita menzalimi atau tidak berlaku adil kepada orang lain, artinya kita juga sudah tidak berlaku adil pada diri kita sendiri gitu ya. Betul. Dan intinya semua itu buat diri kita, bukan orang lain.
Apa yang kita perbuat baik, buruk, sesungguhnya bukan buat orang lain, tapi buat diri kita. Itulah yang semestinya kita perhatikan. Itu menarik, Ki. Jadi saya pernah berdiskusi dengan orang yang sama sekali tidak beragama. Ketika saya tanya, kenapa kalian berbuat baik? Ya itu untuk diri saya sendiri. Cuma kan mindset kita begini kan, jadi taruh datang musafir, kicik, kita kasih 10.000. Mindset kita, pikiran kita bahwa kita ngasih ke orang 10.000 kepada sama sapir. bukan ke musafir, hakikatnya ke diri kita sesungguhnya. Cuma mindset kita, tadi saya ada musafir, saya kasih 10.000. Dan uang kita berkurang ya. So, Padahal disangkanya buat ke musafir, bukan buat diri kita. Ini mindset pikiran inilah yang kenapa orang tidak gemar bersedekah, tidak gemar memberi, karena mindsetnya memberi itu disangkanya memberi buat orang lain, bukan ke diri kita. padahal buat diri kita. Itu mindset ini yang harus diperbaiki. Ya, Jadi mindset pikiran kita perbaiki, bahwa saat Anda memberi, maka sesungguhnya Anda lagi memberi pada diri Anda sendiri. Dan demikian ketika kita berbuat jahat kepada orang lain, bukan menyakiti orang lain sesungguhnya. Iya. Kita lagi menyakiti diri kita. Iya. Cuma kita kesadaran kita Nggak nyampe, nggak belum nyampe ke ke situ. sana. Belum nyampe. Gitu. Iya. Yang lagi, Ki, kalau Ki udah sampai sembuh kesadaran seperti itu, nanti nggak ada yang dakwah. Makanya disukai posisinya Iya. masing-masing. Jadi ketika kita diperankan lagi jadi orang baik, ya gunakanlah sebagai ya seperti itu peran kita. Tapi kemudian ketika kita lihat ada yang sedang berperan kurang baik, ya itulah ladang pahala kita ya, Ki, untuk maju. Betul seperti itu. Iya. Jadi gitarnya gimana nih maksudnya, Ki? Enggak aja kita mah cuma untuk Variasi doang. action doang, untuk doang. mau disangka jago padahal mah nggak bisa. Iya, jadi itulah, dari apapun kita sebenarnya bisa belajar, dari gitar, dari air, dari alam, dari apapun. bisa. Itu tadi ya, inna fi khalqis samawati wal arwah la bilali wan nahari li ayatil albab, itu ya apapun bisa kita jadikan pelajaran. Jadi belajar ngaji itu ya kalau yang berkesempatan secara formal ya alhamdulillah. Tapi kalau kemudian waktu kita terbatas, Ya seperti yang berjalan di jalan ini, Iya. kita belajar juga melihat sesuatu perjalanan. Jadi belajar itu nggak ada henti, bisa jadikan pelajaran. Tadi juga nggak tahu, nggak ngerti. Saya kan ini cerita nih. Tadi kan jam waktu kan ngeliatin telepon itu saya lagi makan, karena tiba-tiba tadi ada yang sebelum saya masuk udah ada suami istri makan. Pas saya makan, dia beres pulang. Si mamanya bilang, Pak udah dibayarin, katanya orangnya. Loh, muka kali kan. Alhamdulillah, kata saya. Terima kasih. Jadi itulah pelajaran. Ketika dia, saya juga nggak kenal enggak, saya duit juga ada untuk sekedar beli, Iya. tapi kenapa jika Allah gerakkan di sini kuatannya Allah, saya alhamdulillah gitu kan. Datang ke kami Jati lagi makan gratis lah. ya juga kayak Suraya stasiun itu. Karena ada proses pelajaran yang di sini. Jangan ragu teman-teman, jangan ragu. Jadi PR kita tuh sebenarnya bagaimana kita meyakini apa yang dijanjikan Allah itu ya. Tapi kan ada proses yang tadi harus zikir itu. Untuk sampai keyakinan itu ada step-stepnya dalam hal ini. Itu. Ya, jadi zikir itu bukan untuk kaya, tapi jaminannya Betul. nggak perlu khawatir kekurangan. Itu yang janji Allah, janji Allah. Iya. Jadi kalau nggak usah niatin dari awal zikir pengen kaya, nggak perlu. Ya zikir aja lillahi ta'ala. Nanti Allah yang akan, kalau emang waktunya kita kaya mah kaya. Orang nggak zikir aja banyak yang kaya, paling zikir. Tahu nggak saya kayak siapa nih? Begitulah Kang Jati, mudah-mudahan ada tiba momen deh, nggak kira-kira nggak bikin acara model gini ya,
beginilah teman-teman mengalir hidup ini Iya. mengalir adanya kita terima yang terbaca menerima ketetapannya. Yang kaya janganlah bangga, yang miskin jangan bersedih, gitu kan? Itu karena posisi kita masing-masing. Iya. Iya, itulah hidup pelajaran, semuanya pelajaran. Semua pelajaran. Tidak ada yang tidak bisa dijadikan pelajaran. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan bahasanya yang begini dong, yang begini, ya kitanya jangan diam di tempat, harus kita kejar kesempatan kita belajar itu sudah terbuka seluas-luasnya. Ulah kurung batokeun, ulah kurung batokeun. Jadi orang belajar zikir itu pasti pintar. Orang yang tadinya belum pintar jadi pintar, yang sudah pintar tambah pintar ya karena kita jadi punya dua fungsi kecerdasan intelijensia di otak kita, juga kecerdasan di hati kita. Makanya orang zikir itu pintar, pasti pintar. Jangan takut kemudian orang zikir dikatain kampungan, enggak. Pak Habibie itu ahli zikir ya. Itu ada lagi Ki atau stop dulu? Cukup dulu ya. Baik, terima kasih Ki Sunan atas pengalamannya. Jadi nyambung nih. Saya tuh kadang-kadang terheran-heran, tadi saya cerita ke Ki Sunan, saya tuh nggak kemana-mana nih. Ki Sunan tuh tiap lihat statusnya lagi ada di sini, saya bingung ini ceritanya gimana di berbagai tempat. Ya itulah, kalau sudah Allah gerakkan ya mudah saja. Saya bilang tadi tanya ke Aki, ini motor cepetannya berapa sih? Si jadul kok bisa kemarin dari Bandung, Sukabumi, Bogor nyampe ke Banten, Serang, Cengkareng, Kerawang, sekarang Cikampek, nanti ke Bandung lagi. Kalaupun pakai mobil, kalau nggak niat Ya, kalau kemarin ke sana enggak naik kereta, jadi si mesti jadul ditaruh diperbaiki. Iya. Tapi kan loncat gitu. Iya. Alhamdulillah. Itu hebatnya Allah tuh cara Hebatnya mengerawat. Allah seperti itu. Ini lagi tidak perlu ragu dengan apa yang Allah janjikan. Innallaha la tuhliful mi'ad. Itu satu-satunya pekerjaan yang tidak satu-satunya yang Allah tidak bisa lakukan itu mengingkari janji. Betul. Jadi kalau Allah janji bahwa dengan zikir hatinya pasti tenang, itu pasti, bukan mudah-mudahan, pasti. Cuma kita hanya mengamalinnya, itu aja gitu. Betul. Baik, sudah 30 menit lebih Ki. Semoga ini bermanfaat khususnya bagi saya dan juga bagi teman-teman udah Jetlimen, Kang Didin. Ayo kita sharing, ngobrol aja, nggak usah yang serius-serius. Yang penting ada kopi, ada apa lagi. Mudah-mudahan udud. Di sini Kang Jati nggak suka udud, makanya saya nggak udud nih. Udah asem. Saya tuh sebenarnya nggak suka, bukan nggak suka rokok, nempatinya loh. Ya, makanya saya harus adil. Makanya di sini nggak merokok karena menempati. Karena Kang Jati kan suka rokok, saya makanya nggak merokok di sini. Iya. Karena tahu Kang Jati nggak merokok, makanya saya nggak merokok. Nah, nanti kalau saya merokok, Kang Jati harus Kalau di terminal mah wajar gitu. Kalau di masjid yang tertutup merokok itu ya iya. orang itu menempatkan pada adil itu salah satunya. Adil itu tahu kalau kita harus ngerokok ya ngerokok, nggak apa-apa. Ntar kalau nggak ada yang ngerokok, pabrik rokok bangkrut, pemasukan dari cukai berkurang, jangan dimasukkan, bukan spiritual itu mah. spiritual lagi. Orang kepepet yang nggak bisa udur gitu. Nah, itu aja kan ya. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.